Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat dalam kajian spesial kita di rutinan mingguan Tadabbur Mengaji. Ya, di Tadabbur malam Jumat ini atau Jumat malam ini kita akan bersama Ustadz Abdul Rojak dalam kajian Tadabbur Qurannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday sa'at ma yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa ma ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurru allaha syai'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil Muhammad rasulullah bil Islam. Alhamdulillah, kebersihan, kesucian itu setengah daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat sebagai pelita atau cahaya, sedekah sebagai bukti iman, dan kesabaran itu adalah penerangan. Quran sebagai bukti di antara manusia. Ada yang membenarkan kamu dan ada pula yang menentang kamu. Semua manusia pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dan ada pula yang membinasakan dirinya. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Alhamdulillah, pada malam ini kita oleh Allah telah dikumpulkan di masjid ini. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya pada malam ini di masjid ini,
kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang berkumpul berjamaah kemudian membaca Quran secara bergiliran, mengajarkan satu dengan yang lainnya, maka akan turun ke dalam jamaah tersebut, kata Nabi, pertama keamanan dan ketentraman. Yang kedua akan terlimpah rahmat kepadanya, sedang yang ketiga adalah malaikat akan menjaganya. Dan yang terakhir, Allah akan selalu mengingatkan kita. Mudah-mudahan ya kita dapatkan. Ya, sebagai mukadimah pada malam ini, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad Rasulullah dengan syarat, kata Allah, kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad dengan syarat kita harus mau mengimani dan mempraktekkan firman Allah surat 93 ayat 1 sampai 7. Ini syaratnya kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Syaratnya harus mau mengimani dan mempraktekkan surat 93 ayat 1 sampai 7. Surat 93 Ad-Duha ayat 1 sampai 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh
yang demikian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatkanmu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Sadaqallah. Ya, jadi akan dianggap kita ini sebagai umat Muhammad dengan syarat kita harus yakin, mau mengimani dan mau melaksanakan ayat ini. Apa kandungan ayat ini? Sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu di sini matahari sepenggalahan naik. Ini sumpah Allah. Dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian yang ketiganya, Rabbu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ayat ini di dalam tafsir ketika ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq. Kemudian lama tidak pernah turun-turun lagi Quran itu, sehingga seolah-olah Allah itu membencinya. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini di mana dan Rabbu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Turunlah ayat ini sebagai jawaban kepada Nabi pada waktu itu. Kemudian diberikan kabar di ayat keempatnya, di mana akhir itu lebih baik dari permulaan. Akhir itu lebih baik dari permulaan. Permulaan Islam itu ditegakkan, permulaannya sulit sekali. Sulit sekali, banyak halangannya, banyak ujiannya. Sulit sekali, banyak ujiannya. Namun kata Allah, nanti akibatnya akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Akhirnya nanti. Jadi dari akhir itu lebih baik dari permulaan. Permulaannya seperti itu. Kemudian di ayat kelimanya, dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Artinya Nabi akan dijamin nanti hati kamu menjadi puas. Di akhirat itu akan puas sekali. Hati kamu menjadi puas nanti di akhirat. Kemudian dalam ayat ke-6 dan ke-7 ini pernyataan dari Allah. Ketika itu didapati Nabi itu dalam keadaan sudah tidak punya ibu dan bapak, sudah meninggal, dalam keadaan yatim di sini. Didapati oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah pun melindunginya. Dari semenjak bayi, dari semenjak ditinggalkan ibu bapaknya oleh Allah, terus dilindungi Nabi itu. Termasuk yang dilindungi di sini. Dilindungi. Kemudian ketika Nabi menginjak, istilahnya umurnya sudah dewasa, kemudian sudah menikah dengan Khadijah, istri yang pertama, pada umur 25 tahun beliau menikah. Pada waktu itu Nabi dalam keadaan setelah menikah itu masih dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Bingung di sini apa maksudnya? Tidak tahu mana yang benar dan mana yang
salah. Nu bener nu mana, nu salah nu mana, tidak tahu. Mana yang benar dan mana yang salah, kebingungan. Ya, bingung. Kenapa sampai bingung? Karena pada waktu itu di zaman jahiliyah, ya, berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Quraisy itu jumlahnya mencapai 360 berhala. Sehingga ada yang menyembah ini, menyembah itu, macam-macam sembahan. Ya, sedangkan berhala yang terbesar ada 4 ya di situ. Ya, ada Lata, Uja, Manan, dan Hubal. Yaitu berhala yang terbesar. Nah, bingung Nabi, yang mana yang benar? Ya, dalam kebingungan kemudian Nabi bertahanut ke Gua Hiro. Ya, bertahanut, berdiam diri di dalam gua, memohon ya, agar diberikan petunjuk, memohon, bertahanut sendirian. Ya, sendirian di Gua Hiro. Dalam kesendirian itu maka kemudian turunlah malaikat Jibril dengan menurunkan surat Al-Alaq, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah berjanji dalam ayat itu, selain akan diajarkan Nabi dengan akan dipintarkan, akan diajarkan dengan fathul kalam, artinya akan dipintarkan, akan dipahamkan, akan dimengertikan, akan tahu mana yang benar dan akan yang salah, akan diberitahu. Apa yang tidak diketahui oleh Nabi maka akan diberitahu oleh Allah. Nah, setelah turun wahyu kepada beliau, pada waktu itu beliau berumur 40 tahun. Umur 40 tahun baru mendapatkan wahyu. Kalau istrinya umur berapa? Karena perbedaannya 15 tahun dengan Nabi umur 25 pada waktu menikahi Khadijah umur 40. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, Nabi berumur 40, Khadijah 55, Nabi jadi turunnya itu 55. Ya. 55 gitu. Ya, maka setelah turun pahada petunjuk Nabi, ya, tidak lagi menjadi orang bingung, ya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah Nabi tidak bingung, mulailah Nabi berdakwah. Ya, ketika dakwah teh orang teh posisinya kudu geus teu bingung. Amun bingung kabayang kumaha mamungna nu ngiruanana. Nu ngadengina. Yang posisi si dai teh, si ustaz teh dalam keadaan bingung kumaha sok ngadengikeunana ieu. Itu si ustaznya bener, kan begitu paling mau urang teh. Saking bingungna sarua. Jadi dalam posisi tidak bingung baru beliau berdakwah. Ya. Maka orang yang bingung itu disucikan, dibersihkan, ya, supaya lebih bingung deui si jelema teh ngadengnya teh bingung. Masih bingung deh. So, hirup ayeuna. Bingung kok urusan naon gitu, urusan aya nu bingung ku urusan lelaki aya, nu bingung ku urusan awewe aya, bingung ku majikan aya, bingung ku anak, bingung ge sakolakeun ka mana, bingung segala bingung we. Jadi bingung itu bertingkat-tingkat, kumaha tingkatanana. Tapi amun geus meunang pahada teh bingung deui. Ya. Kan ini yang diminta oleh kita tiap hari, ya.
ingin mendapatkan pahala petunjuk, ihdinas siratal, ingin dapat petunjuk. Ini petunjuk sudah ada. Sekarang masa masih bingung Nabi mah? Pantas saya bingung, gak ada petunjuk, udah can turun. Orang begitu turun ya, masih bingung. Kalau orang begitu turun ya, apakah masih bingung kita? Ya, setelah Nabi tidak bingung, mulai berdakwah, ngajak. Ya, setiap orang dibersihkan jiwanya, disucikan. Padahal sebelumnya dalam keadaan sesat. Jadi bingung itu sesat. Ingat ya, kurang kabingung yang kabingung wae nu di gunung urang teh dalam keadaan sesat. Aku guru kabingungan. Tapi guru kabingungan, itu betul saja petunjuk udah jadi jelema bingung ya. Ya, kita baca lagi surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat 2. Setelah tidak bingung, mulai berdakwah. Surat Jumat, surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Robani FM 107.9. Tadabbur, tafakur, tasyakur.